Rasul Fuh. Ya Allah, Tuhan kami sumber kehidupan. Pada hari ini kanak-kanak suci makirmu memuji keagungan-Mu bukan dengan kata melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman kami akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah juga kami nyatakan dengan perilaku hidup setiap hari. Dan pengantaran Yesus Kristus putra penuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Orang-orang majus yang menunjuk Yesus sebagai Tuhan, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Atas permohonan umat melalui Pater, lingkungan ditingkatkan status menjadi stasi Evangel. Umatnya berapa banyak, Bapak? Belas kakak 16 kakak 76 jiwa. Kurang sekali ya. 16 kakak 76 anak kurang. Sama anak kurang. Coba buat anak banyak-banyak. Ya betul. Kamu jangan ikut program pemerintah kami. 2 anak saja cukup. Anak banyak-banyak. Anak 1 kebun besar. Buah ini luas, baru anak sedikit. Yang penting, main tua jangan banyak. Main tua 1 saja. Yo, yang kena sudah bilang kamu anak banyak baru main tua double. 1 di Pop, 1 di Solo, 1 di Demokrasi, 1 di Manado. Jangan. Di Gereja Katolik 3 tahun terakhir ini ada namanya oleh Bapak Paus, pemimpin tertinggi di Gereja Katolik, ada namanya Sinode. Sinode besar Oktober 2021 sampai Oktober 2024. Ada 3 kata kunci Bapak-bapak dan Ibu, supaya dalam gereja ini kita saling menjadi sahabat. Dengan menjadi saling bersahabat, kita ikut terlibat. Karena kita terlibat, maka kita harus menjadi berkat dari hafal kebaikan. Sahabat, terlibat, berkat. Tolak sahabat, terlibat. Kalau memperhatikan, ini sejalan dengan cita-cita keuskupan kita. Keuskupan yang harus maju, mandiri, dan bermartabat. Caranya kita harus berusaha saling menjadi teman, sahabat di antara bukan hanya orang-orang Katolik, dengan orang lain juga. Lalu dengan itu kita terlibat. Jangan orang lain saja kita hanya menjadi penonton. Oh, tidak. Kita harus ikut masuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Yang kedua, ya, kita juga harus mulai
merasa menjadi gereja yang hidup itu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memajukan gereja kita, memajukan stasi, apalagi stasi baru ini. Jadi gereja yang terlibat, gereja yang menjadi berkat, diutus, itu gereja-gereja yang juga dengan kekuatan seadanya di tempat bisa menjadi mercusuar terang cahaya di tempat yang lain. Pesan Natal dari gereja-gereja Kristen dan gereja Katolik tahun ini itu, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kitalah yang harus lahir kembali dengan cara membuat Yesus itu lahir di dalam hati kita. Ini pentingnya, Bapak dan Ibu, dan dengan Yesus di hati kita bawa terus semangat kelahiran, semangat baru itu dalam hidup kita ke depan. Bapak dan Ibu, jangan menaikkan harga kemanusiaan kita ini karena nakal, bukan tinggal di hati, kita bawa baiknya. Dan kamu mulai ya. Jadi bakat-bakat baik, nilai-nilai baik yang membawa keharuman kampung kita, stasi kita, kepercayaan kita, kebudayaan kita ini kita bawa terus. Buang yang sudah-sudah, hidupkan kemudahan sampai di Berausan. Dan Natal ini kita bahu-membahu membangun stasi baru. Saya selaku Pastor Paroki Santo Andreas Ayaka, Eklat Timur Raya. Hari ini saya bersama umat, secara khusus umat lingkungan Santo Yakobus Rasul Pop, yang hari ini kami bersama Bapak Uskup peningkatan status menjadi sebuah stasi Santo Yakobus Rasul Pop, dan umat sangat antusias untuk menyambut ini. Bukti dari semua itu banyak umat yang hadir dan dukungan dari saudara-saudara lain, terutama dari gereja tetangga, gereja GKI. Harapan ke depan, semoga semangat umat di wilayah ini terus bertambah. Saat ini 18 KK, harapan ke depan bisa lebih dari itu. Untuk kedatangan Bapak Uskup hari ini, kami umat di sini sangat merasa bahagia, merasa senang karena hari ini kami peningkatan status. Kami merasa senang sekali. Hanya mungkin kami karena kekurangan apapun yang kami sediakan untuk kedatangan Bapak Uskup ini terbatas. Kami mohon maaf karena kami baru jumlah berapa kakak dan kami baru pulang dari situasi yang kemarin terjadi. Kami baru pulang dan gereja kami ini sudah mulai start. Situasi terjadi belum sampai hari ini baru kami buka gereja ini. Untuk paling di paroki ini gereja paling terakhir dibuka di stasi Santo Yakobus baru ini. Yang lain kami sangat berterima kasih kepada Bapak Uskup, Pastor Paroki, Frater, semua pastor yang datang hari ini. Kehadiran Bapak Uskup di tahun 2024 di momen Desember ini, momen Natal, itu membawa dampak yang besar. Karena kami di wilayah ini kan berkaitan dengan peristiwa 2 September 2021, masyarakat semua sudah eksodus keluar. Nah sekarang Bapak Uskup membuat batin keterikatan iman umat Katolik di wilayah ini semakin kuat. Bahkan ada yang semakin masih ada tawar hati masih di luar mungkin dengan kehadiran Bapak Uskup mereka bisa segera di sini. Karena Bapak Uskup satu-satunya yang tokoh gereja yang bisa artinya mendamaikan, membawa damai untuk semua. Mungkin dengan pesan Natal ini mereka bisa datang untuknya. Karena fokus Bapak Uskup di wilayah Eklat Timur Raya dan Eklat Selatan itu sungguh berharap kepada Bapak Uskup, gereja. Kepercayaan orang Papua banyak lebih.
orang gereja. Pemerintah harapan ke depan mulai dari kehadiran Bapak Uskup, semakin banyak umat yang tetap ada di gereja dan tetap bertahan di kampung dan gerejanya masing-masing. Dia membangun gerejanya, membangun jemaatnya, membangun umatnya masing-masing. Di wilayah Haifa Timur Raya ini ada 4 distrik, yaitu Haifa Timur sebagai induk, terus Haifa Timur Tengah, Haifa Timur Jauh, Haifa Timur Selatan. Nah, terkait dengan masyarakat, keberadaan masyarakat kami, memang dari sejak pemerintahan ini berjalan Kabupaten Sorong sampai di Kabupaten Sorong Selatan sampai naik di Kabupaten Maibrat, pelayanan pemerintah ini di wilayah Haifa Timur Raya ini selama ini tidak difokuskan begitu. Tadi saya Bapak Uskup sendiri hari masuk di wilayah ini, saya lihat tadi ada kendala sampai jalan saja ada rusak segalanya. Jadi untuk itu maka kita harus dari pemerintah distrik kami mengharapkan harus ada yang memang menjadi atau pembangunan di wilayah ini, memang ada punya perhatian penuh ada di wilayah ini. Yang kedua terkait masalah pelayanan ekonomi, semuanya kalau wilayah Haifa Timur ini sama sekali tidak ada pelayanan sama sekali ekonomis. So, mau ambil ada pendapatan, ada hasilnya, tetapi selama ini mereka mau bawa di mana? Tidak ada taksi, tidak ada mobil, kendaraan yang harus mengangkat mereka dari wilayah yang terusir ini, mereka bawa ke mungkin ada di kota atau di mana. Itu memang selama ini tidak ada. Akhirnya masyarakat ini tetap seperti ini terus. Mereka punya ada pendapatan, ada usaha, pencarian mereka itu ada, tetapi mereka mau bawa salurkan dari mana? Jalan saya sudah seperti ini, tidak ada kendaraan yang rutin untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat ini ke sana kemari, itu tidak ada. Jadi ini yang kami memang sebagai pemerintah setempat mengharapkan kalau bisa ya akses ke depan ini bisa ada pelayanan, mungkin difasilitasi biaya kendaraan atau alat transportasi yang harus ada di kampung. Jalan ini harus diperbaiki lebih bagus lagi, bisa diaspal supaya membantu pelayanan masyarakat ini mau kemana bisa akses tetap jalan. Harapan kami masyarakat yang ada di sini semua, semoga kehadiran Bapak Uskup di tempat ini menjadi suatu niat, menjadi suatu strategis untuk bagaimana harus menghadirkan semua pembangunan ada di tempat ini.